Misteri wanita berbaju merah tol Cipularang. Kalau kamu pernah lewat tol Cipularang, apalagi malam hari, jangan sekali-kali menoleh ke spion terlalu lama, terutama saat melewati KM 97. Karena mungkin saja kamu bukan satu-satunya penumpang di mobilmu. Tol Cipularang, jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan kota Bandung ini memiliki keindahan pemandangan pebukitan sepanjang jalan. Namun, di balik keindahan pemandangan perbukitannya, jalan ini justru menyimpan kisah misterius yang masih sering dibicarakan hingga kini. Nama Kuryo, seorang sopir rental yang sudah bertahun-tahun mengemudi melalui rute ini. Malam itu, aku dapat orderan mengantar seorang ibu dari Bandung ke Jakarta. Karena macet parah siang harinya, kami baru bisa berangkat pukul 11 malam. Penumpangku duduk tenang di kursi belakang. "Tolong jangan banyak tanya ya, Ma. Saya capek," katanya singkat. Aku mengangguk dan mulai menyetir. Jam 1.17 pagi, kami memasuki tol Cipularang. Kabut mulai turun. Radio tiba-tiba dipenuhi suara statif sebelum akhirnya mati total. Dari kaca spion, aku melihat bayangan hitam samar di kursi belakang, seperti kepala seseorang. Tapi saat aku menoleh, hanya ada si ibu sendirian. Memasuki KM 97, lampu mobil mendadak redup. Sekilas, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, refleksku injak rem. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. "Jangan berhenti di sini, Mas," penumpangku menjerit. Wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat. Yang lebih aneh, kami seperti terjebak. KM 97 muncul lagi dan lagi, 3 kali berturut-turut. Penumpangku mulai menangis sambil memeluk tasnya. "Dia ikut aku dari rumah duka," bisiknya lirih. "Siapa, Bu?" "Anakku. Meninggal 3 hari lalu. Kecelakaan di sini." Di KM 97, ia membuka tas, mengeluarkan sebuah foto. Seorang perempuan muda mengenakan gaun merah. Wajahnya terluka, tatapannya kosong. Itu dia yang tadi di jalan. Radio tiba-tiba menyala sendiri. "Ibu, kenapa ibu tinggalkan aku sendirian di sini?" Suara perempuan terdengar lirih. Kaca belakang mobil pekat. Udara dingin menyergap. Aroma anyir menyeruak. Di spion, wanita bergaun merah itu duduk di tengah, menatapku tajam dengan tatapan tajam yang penuh misteri. Seolah-olah ada rahasia mendalam yang ingin dia ungkapkan, membuat jantungku berdegup kencang. Aku tak ingat apa-apa lagi. Semua rasa macam kabur dan hilang. Saat tersadar, aku sudah berhenti di pos penjaga dan rasanya agak bingung. Wanita yang sebelumnya duduk di kursi belakang mobil sekarang sudah menghilang entah kemana. Aku bertanya-tanya kemana dia pergi dan apakah semuanya baik-baik saja. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar mobil. Aku mencoba mencarinya di area sekeliling pos penjaga, namun aku tidak menemukannya. Di tengah kebingunganku, aku dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba memegang pundakku dari belakang. Sejenak aku takut untuk memalingkan wajah. Namun tiba-tiba terdengar suara dari orang tersebut. "Mas cari siapa?" tanya orang tersebut. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Terkejut aku, ternyata dia adalah petugas penjaga pos. Aku menghela nafas
dan bisa bernapas lega. Sontak aku bertanya kepada petugas itu, apakah Bapak melihat seorang wanita paruh baya yang menaiki mobil ini? Petugas pun memasang wajah bingung. Petugas berkata bahwa aku masuk sendirian. Aku dibuat bingung dengan perkataannya. Sontak aku menjawab, tidak Pak. Saya bersama penumpang wanita, seorang ibu-ibu. Lalu petugas tersebut menegaskan kembali dengan nada meyakinkanku. Mas tadi terlihat bingung saat memasuki pos. Mas mengemudi sendirian dengan tatapan kosong dan membawa mobil dengan perlahan menuju pos. Jika Mas tidak percaya, mari kita lihat CCTV. Aku yang masih bingung dan tidak percaya mengiyakan. Kami berdua berjalan menuju pos penjaga. Petugas tersebut memutar ulang CCTV ketika aku memasuki area pos penjaga. Kemudian kami berdua melihat CCTV pos penjaga. Dan terkejutnya aku. Apa yang dikatakan oleh petugas tersebut benar. Aku memang mengemudi sendirian. Aku tampak terkejut tak percaya. Bagaimana bisa? Sudah jelas-jelas aku mengemudi dari Bandung dengan seorang wanita di kursi belakang. Di tengah kebingunganku, aku disadarkan kembali oleh sapa halus petugas. Mas duduk dulu, tenangin hati dulu. Sambil petugas tersebut memberiku minum. Silahkan minum dulu Mas biar tenang. Aku pun meminum air yang diberikan petugas tersebut. Dalam keadaan masih bingung, aku pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, kutemukan artikel tentang kecelakaan di KM 97. Seorang wanita muda tewas bersama ibunya dalam foto itu. Wajah yang tersenyum di spion malam itu juga wanita yang duduk di kursi belakangku, ibu dan anak yang seharusnya sudah tiada. Jadi teman-teman, kalau kalian melewati KM 97 malam-malam dan melihat wanita berbaju merah, jangan berhenti. Jangan lihat ke spion, karena mungkin saja kalian yang akan jadi penumpang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.